warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul dan melaksanakan ibadah salat Idul Adha 10 Dzulhijjah di lapangan SMPN 2 Panji ini. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman. Amin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita ingat kembali ada dua ibadah yang tidak terputus atau tidak luput dari hari raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan yang sangat tinggi dan menjadi salah satu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kedua ibadah ini juga harus dilaksanakan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Dzulhijjah. Kedua ibadah tersebut adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kedua ibadah ini bukan hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah, namun memiliki dimensi horizontal kepada Allah atau sosial kepada sesama manusia. Namun, apakah dua ibadah tersebut? Mengapa ibadah tersebut mampu menjadi tolak ukur atau barometer kepada kita semua? Ibadah kurban dan ibadah haji merupakan ibadah yang tidak sembarangan, yang tidak dimampukan oleh sedikit orang, karena beberapa orang ada yang tidak mampu jika tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang memiliki banyak harta, namun tidak ada di dalam hatinya rasa ingin membutuhkan kepada ibadah tersebut. Sementara banyak orang yang kurang mampu, namun memiliki di dalam hatinya rasa membutuhkan ibadah tersebut agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah berkurban dan berhaji. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan perintah kurban, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas memerintahkan kita untuk berkurban dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban.
Hal ini sesuai dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari kata qoriba, yaitu dekat. Dalam arti lain, mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani semua perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu dalam hati kita untuk berkurban dengan hewan yang telah disyariatkan dalam Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya dalam bayang-bayang kehabisan uang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah akan mengganti uang tersebut dengan hal yang lebih banyak dan lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Nah, bagaimana dengan kita yang bisa berkurban secara pribadi, membeli 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi? Misalnya seperti adik-adik membeli SMP 2 Panji di sini, sudah pasti kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimampukan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendengar ucapan kita dengan sungguh-sungguh dan yakin, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha kaya atas limpahan rezekinya. Insyaallah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan pasti kita akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang lebih baik dan lebih berkah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma ahsana 'abdun shadaqatan illa ahsanallahu azza wa jalla ala tirkatihi. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Bapak Ibu yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan sedikit hartanya untuk berkurban. Rasulullah SAW pun mengingatkan orang-orang yang mampu namun tidak mau berkurban dalam hadisnya yang berbunyi, man wajada sa'ata falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Di sisi lain, Rasulullah SAW sangat membenci dan mengancam orang-orang yang tidak mau atau enggan berkurban. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, mati sajalah ia sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengorbanan yang diberikan secara ikhlas. Belum terlambat bagi kita yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa kita laksanakan 10 Dzulhijjah ini hari ini sampai 3 hari tasyrik ke depan, yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Zaid Al-Arab menjelaskan bahwa ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat hari kiamat nanti, hewan kurban tersebut akan mendatangi kita atau mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggota tubuhnya tidak ada yang berkurang sedikit pun. Tanduknya, kukunya, bulunya, darahnya, dan semuanya itu sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai pahala baginya. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian. Haji merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan harta dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, dan harus fokus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita akan terpanggil-panggil untuk dapat berhaji walaupun hanya memiliki uang yang sedikit untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Kita bisa mengambil hikmah dan semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji, yakni ha,
himmah atau cita-cita, A. azam atau tekad bulat, J. jihad atau bersungguh-sungguh, dan I. Islam atau selamat. Dan memahami makna dari semua huruf haji itu merupakan upaya untuk memotivasi dan mendapatkan kesempurnaan Islam kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengajak dan menginspirasi kita semua, khususnya saya pribadi dan Bapak, Ibu serta adik-adik sekalian. Khususnya saya pribadi dan dapat menjalankan perintah Allah SWT, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah. Semoga Allah SWT memampukan kita semua untuk bisa berkurban di tahun ini maupun yang akan datang, serta dimampukan pula untuk hadir ke Baitullah di musim haji, dipanggil dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna keimanan dan keislaman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma waj'alna minas shalihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa akhfa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Untuk Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Temannya kepada anak-anak yang telah diberi tugas untuk mencatat hikmah dari Idul Adha ini, nantinya dikumpulkan ke Ibu Halimah, ya, dikumpulkan, dan setelah itu kita menunggu ini masih itu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi anak-anak yang punya kepentingan di rumah, ya, tidak apa-apa ya untuk pulang, tetapi OSIS tetap di sini ya. Jadi OSIS karena yang melaksanakan atau yang punya gawe ini adalah OSIS ya. Demikian, mudah-mudahan semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang putri bisa bersalaman sama putrinya, dan putra bisa bersalaman dengan putranya, dan juga kepada bapak ibu guru. Allah. Untuk isi silakan. melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas, dan jangan lupa ini untuk membereskan kembali tempat yang telah digunakan. Terima kasih. Ada